Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di NS Teknik. Ya, kali ini saya akan mereview lagi cara pemakaian mesin cuci satu tabung otomatis yang sudah dimanualkan. Jadi kalau sudah dimanualkan ya tetap oke ya teman-teman. Kali ini saya akan mereview kinerjanya. Ya gini caranya ya, sama seperti mesin cuci dua tabung. Pakaian dimasukkan, ini kan pakaian setelah dimasukkan ya, pakaian dimasukkan, kita isi dengan air, setelah air terisi tetap ya teman-teman, tetap wajib kita rasakan dia harus setengah ngambang, harus mau leb-leb, harus ngungkroh, tidak boleh sangat padat, tidak boleh berat, tidak boleh padat. Kalau padat dinamonya juga keberatan. Jadi jangan sekali-kali muter timernya, jangan sekali-kali muter timer kalau kita rasakan masih sangat padat, masih berat. Kalau kita rasakan masih padat, masih berat, sudah diputer timernya, saya jamin sebentar saja mesin cuci jenengan pasti rusak. Tidak mungkin tidak. Kalau tidak rusak gardannya, ya rusak dinamonya. Ya, jadi jangan sekali-kali kurang air. Jadi pakaian dimasukkan, diisi air, wajib dirasakan. Dirasakan udah enteng apa belum. Kalau udah enteng baru boleh diputar timernya. Tapi kalau seumpamanya airnya sampai atas sini kok masih berat, berarti cuciannya kebanyakan. Jadi cuciannya harus dikurangi ya teman-teman, dikurangi. Mending kita nyucinya sedikit-sedikit, 2 kali atau 3 kali. Demi apa? Demi keawetannya mesin cuci kita ya. Nah kemudian kalau sudah seperti ini ya, pakaian dimasukkan, diisi air, dirasakan udah enteng, baru kita putar timernya. Oh tapi ini tadi skakrolnya belum saya tancapkan dulu. Iya. Ini kan timer pencuci ya teman-teman. Kita putar sampai ini sudah saya tandai, ini cuci, ini bilas. Jadi nyucinya ini sampai ke sini. Ini kurang lebih selama 12 menit ya. Ini timernya kurang lebih selama 12 menit. Ini kebetulan sama seperti yang saya review sebelumnya, mereknya Samsung sama. Tapi sebenarnya semua mesin cuci, semua merek mesin cuci itu kinerjanya insya Allah semua sama. Yang membedakan mereknya sama tampilan casingnya saja, biasanya seperti itu. Terus untuk awet hendaknya mesin cuci, itu semua mesin cuci awet hendaknya tergantung operator pemakainya. Kalau untuk mesin cuci manual loh ya. Jadi kalau untuk mesin cuci manual 2 tabung atau 1 tabung yang sudah dimanualkan, itu awet enggaknya mesin cuci itu tergantung operatornya, pemakai. Kalau pemakainya ngerti cara pemakaian yang benar dan benar-benar dijalankan, insya Allah mesin cuci itu awet. Dan kemudian seperti yang kemarin itu ada namanya metode pemakaian. Kalau metode pemakaian juga dijalankan, berarti mesin cuci jenengan, mesin cuci Anda akan bisa dipakai untuk selamanya. Kenapa saya bilang untuk selamanya teman-teman? Padahal barang dipakai setiap hari tidak mungkin tidak rusak, kan logikanya gitu. Meskipun kita beli baru, barang dipakai setiap hari pasti suatu saat nanti rusak. Lah metode saya kemarin kan gini. Jadi kita jangan kali-sekali menganggap oh saya sekarang punya mesin cuci tidak mungkin suatu saat nanti rusak. Salah, jangan. Jadi barang dipakai setiap hari pasti rusak. Jadi anggap kita sekarang punya pembantu baru teman-teman. Tapi pembantu untuk nyuci, pembantu yang sangat murah. Kenapa saya bilang sangat murah? Mohon maaf, seandainya teman-teman disuruh nyuci sebanyak ini ya, nyuci seluruh ngucak, dikasih uang 5.000 mau ndak? Pasti jawabannya tidak mau. Lah dari situ teman-teman, dari situ
Jadi anggap dia adalah pembantu. Nah, pembantu kalau mau bekerja wajibnya di apa? Wajibnya dibayar. Kalau tidak dibayar, dia tidak akan mau bekerja. Nah, tapi sangat murah teman-teman. Bayarnya cuma Rp2.000. Nah, caranya begini. Anggap saja, mohon maaf ya. Anggap saja ini adalah celengan. Jadi kita harus beli sebuah celengan, ditaruh di atas mesin cuci. Terlalu berat. Nah, kita anggap ini adalah celengan ya teman-teman. Taruh di atas mesin cuci ya. Ini dianggap adalah celengan. Jadi setiap kali nyuci, ini metode ya teman. Metode pemakaian mindset, pemikiran kita. Jadi di pikiran kita mesin cuci adalah pembantu. Jadi setiap mau nyuci saya wajibkan cari uang Rp2.000 teman-teman. Cari uang 2.000, masukkan ke celengan. Setiap mau nyuci cari uang 2.000, masukkan celengan. Anggap jenengan bayar pembantu jenengan Rp2.000. Setiap nyuci masukkan 2.000. Buat apa? Suatu saat nanti teman-teman, kalau mesin cucinya ini ada kerusakan, udah ada jatahnya di situ. Jadi logikanya gini, kalau mindset kita berpikir, pikiran kita berpikir kalau dia adalah pembantu kita, suatu saat nanti kalau dia rusak, berarti saya anggap pembantu kita lagi sakit. Lah, waktu dia sakit, yang digunakan untuk berobat apa? Uangnya sendiri teman-teman yang ada di situ itu, di celengan. Jadi itu kan kita setiap hari bayar, kita kan gaji pembantu kita Rp2.000 setiap nyuci. Lah itu nanti waktu ada kerusakan, itulah yang dipakai untuk berobat dia. Dia kan membantu kita, itu uangnya pembantu kita. Jadi suatu saat kalau ada kerusakan, ya dia perbaikan sendiri tanpa harus mengeluarkan uang dari kantong Anda. Syaratnya 2. 1. Cara pemakaian harus benar-benar dijalankan. Dan kedua, metode ini dijalankan. Metode pembantu. Metode, jadi jangan anggap mesin cuci tidak bisa rusak, salah. Nah, kemudian ini pengalaman saya ya. Ini contoh. Saya punya pelanggan itu beli mesin cuci di saya udah 10 bulan lebih, gearboxnya jebol teman-teman. Penggantian gearbox habisnya 200.000 sama transportasi. Ya, biasanya orang perbaikan itu kan ngersulo apa bahasa Indonesianya kan. Pokoknya ngersulo lah. Nah, waktu pembayaran pasti bayar Kak. Lah waktu karena dia cara pemakaian dijalankan, metode dijalankan, waktu bayar saya dia malah bilang alhamdulillah Mas. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia waktu bayar tidak mengeluh? Karena waktu perbaikan mesin cuci, waktu bayar dia pakai uang yang di situ. Bahkan waktu bayar saya 200.000, dia masih sisa 300.000 lebih teman-teman dari situ. Gitu loh. Jadi saya itu sudah menerapkan metode ini sudah bertahun-tahun. Sudah semua pelanggan mesin cuci di saya terapkan metode seperti itu. Cara pemakaian saya wajibkan, metode pemakaian itu saya wajibkan. Terus ada lagi teman-teman, ada pelanggan saya udah kurang lebih beli mesin cuci di saya udah 2 tahunan. Beli mesin cuci harga 650.000. Sekitar 600 apa 650 saya lupa. Kemudian WA saya, Mas, mesin cuciku ini gregetno. Intinya seperti itu loh. Kenapa? Gregetno kan gitu. Intinya itu mesin cucinya itu, WA saya mesin cucinya kayaknya bermasalah. Terus saya WA, loh kenapa mesin cuci kamu? Kan gitu. Terus dia bilang, ini gimana? Wong celengannya udah ndak bisa dimasukin uang. Celengan itu teman-teman, celengan pembantu udah ndak bisa dimasukin uang, tapi mesin cucinya belum rusak. Gitu loh. Ada ini pelanggan saya yang seperti itu. Lah itulah kehebatannya metode, cara pemakaian dijalankan, metode dijalankan. Padahal celengan itu kalau penuh itu pasti 1 juta lebih teman-teman. Pasti kalau suatu saat kalau ada kerusakan pasti lebih itu. Bahkan kalau suatu saat ada kerusakan ini sampean buang, Anda buang pembantu yang ini, Anda mendapatkan pembantu baru alias mesin cuci baru dari situ.
kita bisa beli mesin cuci baru dari situ, ya kan? Jadi makanya saya bilang kalau ini dipakai terus, seandainya ada kerusakan, kan biayanya dari situ. Makanya saya bilang untuk selamanya, asalkan cara pemakaian dijalankan, metode pemakaian dijalankan teman-teman. Ya seperti itulah. Ya terus kembali lagi ini ke kinerjanya mesin cuci ya. Ini kan udah kita nunggu. Nah, ini kan cara pengerjaan itu ya. Ini kita tunggu setelah sampai mati ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini timernya udah selesai ya, dia udah mati sendiri. Kita lihat, nah, udah berhenti kan. Nah, kita kan ini tadi ngucek, terus kita buang air ini ya, buangnya cuman cetek. Bedanya kalau satu tabung manual, buangnya pakai skadol. Nah, ya. Kita tunggu sampai airnya bener-bener habis. Ya, itu kan udah habis ya teman-teman. Udah habis. Tadi kan waktu ngucek, nah, airnya udah habis. Kemudian kita isi air lagi. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi sebelum kita isi air lagi ya. Sebelum kita isi air lagi, setelah pembuangan air ini di off kan lagi, dimatikan lagi agar selang pembuangannya itu tertutup lagi, baru terus diisi air. Nah, ini kan udah ada isinya air. Nah, dirasakan lagi dong. Udah enteng ya. Kalau udah enteng, wajib. Nah, baru kita putar di bilas. Bilas jangan lama-lama, hanya segini aja, kurang lebih sekitar 3 menit. Nah, ini bilas pertama ya teman-teman. Bilas pertama. Ini kita tunggu sampai 3 menit ya. Sampai 3 menit. Bilas pertama. Setelah 3 menit ini kan off ya teman-teman. Setelah 3 menit ini off, masih ada airnya lah, kita buang lagi. Cara pembuangan air ini dipetek gitu. Nah, airnya terbuangkan. Ini kita tunggu sampai habis lagi. Nah ini teman-teman, kalau udah habis lagi ya, udah habis, saya anggap udah habis ya. Nah kalau udah habis airnya, ini kita matikan lagi teman-teman, untuk menutup pembuangan tadi. Ya, gitu. Ya, terus kemudian ini kita isi air lagi. Setelah airnya terisi seperti tadi, kita putar lagi di pembilasan kedua, sama segini ya, pembilasan kedua. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini setelah selesai teman-teman, setelah 3 menit ya, selesai lah. Ini kan setelah bilas kedua. Sekarang kan waktunya ngeringkan. Nah, caranya gini teman-teman. Kalau mesin cuci 2 tabung itu kan, kalau ngeringkan kan pakaian air dibuang dulu sampai bener-bener atus, baru dipindah ke pengering. Kalau ini kan nggak usah pindah ke pengering teman-teman. Tapi pas masih ada air gini, jangan kita buang dulu, kita tata dulu. Nah, kita tata, kita ratakan, nggak perlu mindah, cuman kita ratakan. Kita meratakan pas masih ada air ya, pas masih ada air teman-teman. Kita meratakan pas masih ada air ya, pas masih ada air kita ratakan. Kalau udah rata, kemudian kita buang. Ini harus rata loh ya, harus rata, karena kalau nggak rata nanti pengeringnya gelodak-gelodak. Nah ini dibuang, buang lagi airnya ya. Ini proses, setelah ini proses pengeringan. Nah ini teman-teman, ini kan kita waktu mau mengeringkan ya,
ini kita tunggu sampai bener-bener atus ya. Kita tunggu sama seperti 2 tabung itu, kita tunggu ya, kita tunggu sampai bener-bener atus ya. Kalau udah airnya ndak ada lah, ini tadi kan jadi rata ya loh, jadi rata teman-teman. Nah, seharusnya waktu gini diratakan juga bisa, cuma pengalaman saya kalau kita meratakan ini pas ndak ada airnya itu sulit, berat sekali. Jadi enak kalau pas ada airnya gini diratakan baru dibuang. Nah, kan kalau air sudah dibuang kan udah rata gini, kita ndak perlu mindah-mindah. Ini kehebatannya satu tabung ya. Ini langsung kita putar timer pengering. Nah, timer pengering ini diputer ya, tapi ini juga tidak boleh di off kan. Kalau di off kan pembuangan airnya kan nutup, jadi tetap on pembuangan. Ini diputer. Ini saya putar sekitar kurang lebih segini ya. Ini kurang lebih 3 menitan ya. Kalau satu tabung beda ya teman-teman. Kalau 2 tabung kan saya nganjurkan hanya 1 menit. Cuman kalau satu tabung ini, kalau 2 tabung kan 1 menit pengeringnya. Kalau 2 tabung kita 3 menit. Kenapa? Karena sistemnya beda, dinamonya beda. Kalau mesin cuci di 2 tabung itu, yang dipakai untuk pengering dinamonya kecil. Tapi kalau mesin cuci satu tabung ini kan dinamo pencuci sama dinamo pengering itu sama besar. Satu dinamo buat 2 kinerja ya. Tapi tetap juga jangan lama-lama, 3 menit saja ya. Nah, kita tunggu sampai selesai ya. Ini kinerjanya pengering ya.